Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait manajemen reproduksi dari sapi potong. Oke, langsung saja ke anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya sendiri yang pertama itu ada Lailatul Azifah dengan NIM akhir 014, kemudian ada Sally Oktaviani dengan NIM akhir 020, kemudian ada Rina Aulia Rohmah dengan NIM akhir 026, saya Almas Fakhri Musadak dengan NIM akhir 086, Ayu Intan Ofisinarum dengan NIM akhir 138, dan yang terakhir ada Ahmad Fauzi dengan NIM akhir 196. Oke, langsung saja ke latar belakangnya. Latar belakang sendiri, kebutuhan daging sapi di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang ada dan juga kesadaran masyarakat terhadap konsumsi protein hewani baik itu dari ikan ataupun dari hasil produk peternakan. Namun produktivitas dari sapi potong rakyat itu sendiri masih sangat rendah berakibat karena dari gangguan reproduksi sendiri seperti anestrus, postpartum, repeat breeder dan juga silent heat menyebabkan rendahnya efisiensi dari reproduksi sehingga populasi dari sapi itu sendiri berkembangnya itu lebih lambat. Oke, next. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Permasalahan reproduksi sapi potong. Yang pertama itu rendahnya conception rate atau CR. Berikutnya tingginya angka kawin berulang atau repeat breeder. Selanjutnya kesalahan deteksi estrus oleh peternak. Kemudian silent heat menyebabkan birahi sulit dikenali. Yang terakhir, days open terlalu panjang sehingga memperlambat kebuntingan kembali. Dampaknya yaitu yang pertama produksi pedet menurun, yang kedua kerugian ekonomi peternak, dan yang terakhir produktivitas ternak tidak optimal. Selanjutnya yaitu faktor penyebab gangguan reproduksi, ada faktor fisiologis, faktor lingkungan, faktor manajemen, dan faktor reproduksi. Untuk faktor fisiologisnya, yang pertama ada gangguan hormonal, kemudian anestrus dan subestrus, kemudian ada kondisi tubuh terlalu kurus dan atau gemuk, kemudian ada kekurangan nutrisi, terus kemudian itu ada penyakit reproduksi dengan kondisi kesehatan yang buruk, menurunkan produktivitas, kemudian umur ternak terlalu muda atau terlalu tua. Dan untuk faktor lingkungannya, ada suhu tinggi yang menyebabkan heat stress pada sapi potong. Kemudian ada produksi hormon reproduksi menurun akibat stres panas, kemudian kelembapan tinggi dan ventilasi buruk meningkatkan ketidaknyamanan ternak, resiko penyakit meningkatkan pada kondisi lingkungan kurang baik, cuaca ekstrim, dan kurangnya air bersih. Kemudian ada faktor manajemen yaitu pemberian pakan tidak sesuai kebutuhan nutrisi ternak, kekurangan energi, protein, vitamin, dan mineral, kemudian pencatatan reproduksi yang kurang baik, kesalahan deteksi birahi, sanitasi kandang yang rendah, kemudian penanganan penyakit yang terlambat memperburuk kondisi reproduksi. Kemudian ada aspek reproduksi, teknik inseminasi buatan yang tidak tepat menurunkan angka kebuntingan, sperma gagal mencapai saluran reproduksi akibat kesalahan teknik. Kemudian kualitas semen yang rendah mempengaruhi keberhasilan reproduksi, penanganan semen yang kurang baik, keterampilan inseminator yang terbatas, pemeriksaan kebuntingan yang terlambat, kemudian kurangnya pemahaman peternak tentang manajemen reproduksi. Next. Selanjutnya solusi untuk teknologi reproduksi yang digunakan. Yang permasalahan reproduksi sapi potong di Indonesia meliputi anestrus postpartum, silent height, repeat breeder, dan tingginya service per conception. Solusi yang diterapkan yaitu kombinasi inseminasi buatan dan sinkronisasi estrus karena sesuai untuk peternakan rakyat dengan sistem pemeliharaan tradisional. IB dilakukan dengan memasukkan semen beku pejantan unggul ke saluran reproduksi sapi betina, sedangkan sinkronisasi estrus menggunakan hormon reproduksi untuk menyeragamkan waktu birahi ternak. Tahapan penerapan meliputi pemeriksaan reproduksi dan BCS, pemberian hormon deteksi estrus, pelaksanaan IB, dan pemeriksaan kebuntingan. Kelebihan teknologi ini yaitu meningkatkan efisiensi reproduksi, mempercepat penyebaran genetik unggul, meningkatkan conception rate, dan mendukung peningkatan populasi ternak. Kendala penerapan meliputi biaya hormon, keterampilan petugas, serta keberhasilan yang dipengaruhi oleh nutrisi dan lingkungan ternak. Selanjutnya ada simulasi implementasi, diterapkan untuk peternakan skala kecil dengan jumlah ternak 20 ekor sapi betina produktif.
Untuk tahapan programnya, yang pertama ada persiapan ternak, yaitu pemeriksaan kesehatan reproduksi, penilaian body condition score atau BCS, dan pemberian vitamin dan mineral. Selanjutnya ada sinkronisasi estrus, dimulai dari penyuntikan hormon PGF2 alfa, kemudian meregresi korpus luteum, menurunkan progesteron, dan menginduksi birahi. Selanjutnya, pelaksanaan inseminasi buatan. IB dilakukan saat tanda estrusnya sudah muncul, kemudian ditambahkan hormon GnRH untuk merangsang pelepasan LH dan FSH. Kemudian untuk mengoptimalkan ovulasi dan peluang fertilisasi. Selanjutnya ada pemeriksaan kebuntingan. Dari 20 ekor sapi betina diperkirakan 14-16 ekor sapi bunting. Untuk sapi yang tidak bunting akan mendapatkan perlakuan reproduksi ulang. Kemudian pemeliharaan intensif selama kebuntingan meliputi pakan yang berkualitas, pengawasan kesehatan, dan juga monitoring secara berkala. Untuk hasil programnya sendiri, conception rate-nya dari awalnya 50% sampai 60% menjadi 70-80%. Selanjutnya untuk service per conception-nya dari 3-4 kali IB menjadi 1-2 kali IB. Untuk repeat breeder-nya yang awalnya tinggi menjadi menurun atau bisa ditekan, dan calving intervalnya menjadi lebih pendek. Selanjutnya ada kesimpulan, jadi efisiensi reproduksi sapi potong di Indonesia masih rendah. Akibatnya tuh karena estrus postpartum, silent head, repeat breeder, tingginya S per C, dan panjangnya days open. Nah, gangguan reproduksi juga dipengaruhi oleh faktor hormon, nutrisi, kondisi tubuh, stres panas, kesalahan deteksi estrus, dan manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Perbaikan nutrisi dan manajemen reproduksi itu diperlukan untuk meningkatkan fungsi reproduksi dan keberhasilan kebuntingan. Kombinasi sinkronisasi estrus dan IB menjadi solusi efektif untuk meningkatkan conception rate dan menurunkan repeat breeder. Hormon PGF2 alfa dan GnRH membantu menyeragamkan birahi dan meningkatkan keberhasilan ovulasi serta fertilisasi. Kemudian penerapan teknologi reproduksi pada 20 ekor sapi meningkatkan conception rate menjadi 70-80% dan menurunkan S per C-nya menjadi 1-2 kali IB. Keberhasilan reproduksi juga didukung oleh pakan yang baik, kesehatan ternak, keterampilan inseminator, dan manajemen pemeliharaan yang optimal. Kemudian teknologi reproduksi terintegrasi dapat meningkatkan produktivitas sapi potong dan mendukung ketahanan pangan nasional. Oke, selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk bahan diskusi kami. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan dari pemaparan tersebut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.